Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. An-nabiyil ummil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم افتح علينا بفاتحة العلم وارزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di Masjid Ulul Albab. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak kita menjadi salih-salihah ya rabbal alamin. Hafiz-hafizah ya rabbal alamin. Muliakan dunia dan akhirat ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya senang sekali hari ini bertemu dengan kalian. Masya Allah, jamaah salat subuh ramai banget, luar biasa itu. Tapi apakah Anda tahu kenapa antum berangkat ke sana? Antum berangkat ke sini, datang dari rumah untuk salat subuh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu bangun, mandi, siap pakaian, mulai keluar dari rumah sampai udah tujuan ke Masjid Ulul Albab. Kenapa? Apakah karena kamu cerdas atau punya kekuatan atau punya kesehatan? Tidak. Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak orang Indonesia. Benar atau tidak? Menciptakan banyak orang muslim. Tapi kenapa jamaah salat subuh hanya itu aja? Apakah jamaah salat subuh seperti jamaah salat Jumat? Tidak. Berbeda kan? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kamu untuk keluar dari rumah bersama istri, bersama anak sampai datang ke Masjid Ulul Albab jamaah salat subuh? Itu karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mau bertemu dengan kamu aja. Allah Subhanahu wa taala kalau suka kalau bertemu dengan antum. Jadi orang yang melakukan taat, orang yang mulai menghafal Quran, orang yang jauh dengan maksiat bukan karena dia cerdas, bukan karena dia punya kekuatan, kesehatan, tidak. Tapi ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih kamu untuk salat subuh, memilih kamu untuk mulai menghafal Quran, memilih kamu untuk taat, memilih kamu untuk banyak qiyamul lail, memilih kamu untuk salatul arham, memilih kamu untuk sedekah, memilih kamu untuk jauh dengan maksiat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Jadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih orang salat, memilih orang menghafal Quran, memilih orang qiyamul lail, memilih orang taat, ada orang lain tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala mau kamu. Allah Subhanahu wa taala rindu bertemu dengan kamu. Mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Silakan salat. Itu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Silahkan mulai baca Quran. Bagaimana kalau kita udah berbicara sama orang ulama besar atau bertemu dengan orang ulama besar? Kita bahagia kan? Bahagia banget. Terus membuat foto. Terus selama 10 tahun depan kita berbicara, oh, saya udah bertemu dengan UAS. Kalian tahu UAS? Saya udah bertemu dengan UAH. Kalian tahu UAH? Iya, Ustaz Adi Hidayat. Walaupun bertemu berapa? 5 menit aja. Oh. Allah Subhanahu wa taala memilih kamu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala 5 kali setiap hari.
dan memilih anakmu untuk masuk sekolah tahfiz Quran. Jadi ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sahabatnya, siapa baris yang pertama? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Tidak. Baris yang pertama di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menghafal Quran. Jadi orang-orang yang menghafal Quran dan orang yang tidak hafal Quran berbeda antara dua-duanya, bukan karena orang tua itu luar biasa, orang tua itu tidak, karena itu cerdas, itu tidak, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih ini untuk menghafal Quran. Al-Quran itu sesuatu yang mulia, dan orang yang membawanya akan mulia dunia dan akhirat. Jadi tidak boleh ada orang membawanya dia tidak baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala, atau kalau kamu tidak bisa mulai menghafal Quran, harus mencari diri kamu sendiri, harus membersihkan hati. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih saya untuk salat jamaah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih saya untuk mulai menghafal Quran? Kenapa? Karena Quran itu mulia. Tidak boleh membawanya kecuali orang yang mulia, kecuali orang yang bersih dari semua sifat yang jelek, kecuali orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak maksiat, punya sifat yang jelek, selalu iri, selalu dengki, selalu cemburu dengan orang, selalu jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan memilihnya untuk mulai menghafal Quran? Tidak. Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Mahmud ini dari Mesir, tahu enggak? Antum tahu Mahmud dari Mesir? Saya dari Mesir. Saya dari? Tahu Mesir? Bu, tahu Mesir? Tahu enggak? Tahu? Mesir itu samping Arab Saudi. 1,5 jam dengan pesawat. Seperti dari sini sampai Jawa gitu. Negara Fir'aun. Tahu Fir'aun? Tahu. Negara Musa. Tahu Musa? Negara Yusuf. Tahu Yusuf? Iya. Semua para nabi, alhamdulillah, mereka udah pernah ke Mesir. Semua orang ulama yang terbesar makamnya di Mesir. Imam Syafi'i makamnya di Mesir. Imam Suyuti makamnya di Mesir. Ibnu Hajar al-Asqalani yang menjelaskan Sahih Al-Bukhari makamnya di Mesir. Jadi ketika ada tamu datang ke Mesir, Mesir, orang Indonesia yang di sana membuat benar selamat datang di tanah para ulama. Luar biasa itu. Tapi walaupun Mesir negara ilmu, negara ulama, tapi Indonesia adalah negara akhlak. Semoga anak kita akhlaknya luar biasa ya Rabbal Alamin. Saya menghafal Quran ketika umur saya 5 tahun. Khatam 30 juz ketika umur saya 5 tahun. Kenapa? Karena mulai dari nol. Orang tua saya udah ikhlas bahwa Mahmud akan menjadi orang bin dakwah. Kita ikhlas, tidak perhatian dengan dunia, tidak perhatian dengan uang, tidak perhatian dengan apa-apa. Beliau akan menghafal Quran terus mulai dakwah dimanapun, di Mesir, di Indonesia, di Arab Saudi, dimanapun, agar Mahmud bisa khatam ketika umurnya 5 tahun. Apakah karena Mahmud cerdas? Tidak. Tapi karena orang tuanya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terus menjadi imam ketika umurnya berapa? 7 tahun. Akhirnya ada orang banyak. Ada salah satu orang yang kaya banget. Dia punya pabrik, dia punya bisnis besar, banyak mobil, tanahnya luas. Dia berkata apa kepada ayah saya? Iya, saya bisa meninggalkan semua sesuatu yang saya memilikinya, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Saya mau beli Mahmud dari antum. Luar biasa itu. Mau apa, Pak? Mau beli Mahmud menjadi anak saya. Karena apa? Karena Mahmud ganteng? Tidak. Mahmud tidak ganteng. Tapi karena apa? Karena Al-Quran. Ada orang bilang kepada saya, ambillah semua sesuatu yang saya memilikinya,
Nabi, berikanlah kepada saya apa yang kamu bawahnya dalam dada kamu. Al-Quran. Kenapa, Pak? Karena saya udah mulai baca, udah rasa bahagia. Mulai baca aja, udah rasa bahagia. Bagaimana kamu yang menghafal Quran 30 juz? Pasti kamu punya kebahagiaan. Bahagia itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya anak banyak, bukan orang yang punya tanah, bukan dengan makanan atau minuman. Bahagia mulai dengan Al-Quran. Kekuatan mulai dengan Al-Quran. Mulia dunia dan akhirat mulai dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mau berbicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan baca Quran. Kapanpun, dimanapun kamu mau berbicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak butuh kamu membawa mushaf di mobil, di jalan, langsung kamu baca bersama radio, bersama rekaman. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala udah izinkan Al-Quran masukin dalam dada kamu.